فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-makna al-ijmali, makna global. Setelah menyebutkan hadis yang ke-285 dan 286. A'ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan alal jihadi fi sabilillah. Jadi inti ceritanya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an membantu seorang lelaki untuk berjihad di jalan Allah dengan cara apa? Memberikan seekor kuda kepadanya, hibah. Tujuannya bagus untuk jihad. Fa'atahu farasan yaghzu alaih. Lalu Umar memberikan kepadanya seekor kuda agar dia berperang di atas kuda itu. Ini pemberian yang mahal sekali, jelas zaman sekarang tak tahu kuda itu berapa ribu ringgit itu. Ini pemberian yang sangat mahal sekali. Kata Syekh ya, memang saya sering kalau mensyarah itu lalu cerita panjang dan kemana-kemana yang memang sesuai. Kata beliau, terkadang kuda itu mampu melampaui kecepatan kereta 120, 140 kata beliau. Tapi jelas apa, kalau kereta kekuatannya jelas apa, lebih konstan, lebih bagus selama minyaknya masih ada dan mesinnya kuat aja. Kuda memang apa, mampu lebih cepat, tetapi tentunya tak mampu bertahan terlampau lama. Intinya ini adalah pemberian yang sangat mahal dan niatnya sangat bagus. Faqassara ar-rajulu fi nafaqati dzalikal faras. Lalu orang yang diberi tadi itu justru bersikap kurang dalam menafkahi kuda itu. Jelas kuda perlu maintenance yang jauh lebih mahal daripada kambing ataupun lembu. Perawatannya lebih mahal karena memang fungsinya juga lebih mahal. Sama-sama kereta, kalau kereta yang kualiti rendahan mungkin apa? Mungkin memang maintenance-nya murah. Sementara apa? Kereta yang kualiti bagus, dia perlu maintenance tinggi, tapi hasilnya juga bagus, dan itu adalah wajar. Ya, ternyata orang ini dia meremehkan masalah perawatan kuda dan sebagainya. Walam yuhsinil qiyama alaih. Dia tidak pandai untuk merawat kuda itu. Dibiarkan kudanya sengsara dan sebagainya. Wa at'abahu hatta hazula wa dha'uf. Dia membuat kuda itu letih sehingga kuda itu menjadi hazul, yaitu apa? Menjadi kurus, wa dha'uf, dan menjadi lemah, kurang makan, kurang rehat dan sebagainya, kurang minum dan perawatan. Fa'arada Umaru ayyashtariyahu min. Lalu Umar ingin membeli kembali kuda itu dari dia. Menarik kembali tapi dengan cara membeli. Niat dia baik. Jadi orang itu tak rugi sama sekali, dapat duit dia. Wa alima annahu sayakunu rakhisan. Dan Umar tahu bahwasanya kuda ini akan menjadi murah. Lihizalihi wa dha'fih, karena kuda itu sudah kurus dan lemah. Walam yaqdum ala shira'ihi hatta istasyara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Tapi Umar tidak serta-merta membeli kuda itu sampai sehingga dia minta pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bermusyawarah. Ini menunjukkan apa pentingnya untuk kita bermusyawarah dengan orang yang lebih tahu, tidak hanya mengandalkan pikiran sendiri dan kepandaian sendiri. Padahal Umar adalah Umar, tapi beliau tahu bagaimana cara bersikap. Fa fi nafsihi min dzalika syai' likaunihi minal mulhamin. Karena di dalam dirinya tentang keinginan dia itu ada sesuatu, yaitu walaupun dia sudah bertekad untuk membeli dengan sudut pandang bahwasanya ini murah saja, orangnya tahu tidak terlalu suka dengan kuda itu dan kudanya sudah keadaannya sengsara, paling dibeli dengan murah akan diberikan sebagaimana dalam hadis itu, yaitu mungkin sekedar apa, dengan harga yang murah pun akan diberikan itu. Tapi apa, Umar karena beliau termasuk orang yang dapat ilham dari Allah, masih merasa ada sesuatu, maka dia tidak serta-merta melakukan apa yang dia inginkan. Dia tanya dulu kepada Rasulullah. Ternyata memang apa, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang diperkirakan bahwasanya ini adalah perkara yang boleh.
Ternyata fanahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW melarang Umar melakukan itu. Maka ilham tadi tepat. Walaupun dohirnya ini boleh saja, tapi apa? Saya perlu tanya, ternyata betul. Ternyata ini adalah perkara yang haram. Ansyira'ihi walau biaqalli saman. Rasulullah SAW melarang Umar untuk membeli kuda itu walaupun dengan harga yang paling murah. Li'anna hadza syai'un kharaja lillahi ta'ala. Karena kuda itu adalah barang yang keluar karena Allah Ta'ala. Dia sudah ikhlas melepaskan kuda itu. Demi apa? Untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Fala tattabi'hu nafsak. Rasulullah bersabda kepada Umar, jangan engkau biarkan jiwamu itu mengejar-ngejar lagi kuda itu. Wala tata'allaq bih. Jangan sampai jiwamu tergantung pada kuda itu. Kalau memang kau ingin kuda, cari yang lain. Yang kau lepaskan karena Allah, lepaskan sudah. Li'alla yuhabi kal mauhubulah, agar orang yang engkau beri hibah tidak bersikap condong kepadamu fi samaneh, di dalam harganya. Yaitu apa? Boleh jadi orang itu walaupun dia meremehkan kuda, tapi jelas apa? Dia akan segan pada Umar. Ini Umar yang memberikan pada saya free, takkan saya menjual dengan harga mahal. Akhirnya apa? Terpaksa apa? Menjual dengan harga murah barangkali. Nah, Rasulullah melarang yang seperti ini. Baik. Fatakunu raji'an bi ba'dhi shadaqatik. Karena dengan itu engkau telah menarik kembali sebagian sedekahmu. Karena apa? Sebenarnya kuda ini harganya sekian ribu, tetapi karena orang itu malu hati ketika engkau beli kembali, boleh jadi dia hanya akan menjual dengan 100 ringgit. Berarti hakikatnya sebagian keuntungan itu engkau ambil dari nilai sedekahmu. Berarti apa? Sebenarnya engkau telah menarik kembali sebagian sedekahmu. Tapi walaupun dohirnya ini jual beli yang halal, barang itu sudah milik orang lain, telah terjadi intiqalul milik. Tetapi Rasulullah dengan pandangan yang jauh ke depan, beliau paham di dalamnya ada apa? Ada makna menarik kembali sebagian sedekah. Tayyib. Maka ini pentingnya apa? Kita melihat bukan sekedar dohir yang dekat, tapi perhatikan makna-makna di balik itu dari suatu transaksi. Nah, dari sini kita akan mengetahui sekian banyak jual beli yang dohirnya halal, ternyata dia adalah riba. Karena apa? Ada makna riba di balik jual beli itu, dan seterusnya. Maksudnya apa? Bukan yang ana bahas ini berarti riba, tetapi yaitu pentingnya untuk melihat makna-makna di balik suatu dohir transaksi agar kita tahu ini sebenarnya halal atau sebenarnya haram. Tayyib. Wa li anna hadza kharaja minka wa kufru dzunubik. Dan juga karena yang namanya sedekah ini sudah keluar darimu barang itu, dan itu menghapus dosa-dosamu. Iya, di antara cara menghapus dosa adalah dengan sedekah. Tanya bagaimana engkau akan menarik kembali sebagian sedekahmu? Berarti engkau membatalkan penghapusan dosa, berarti rugi. Fa akhraja minkal khaba'isa wal fadalat wa akhraja. Sedekah tadi telah mengeluarkan darimu keburukan-keburukan dan sisa-sisa. Kita tahu sedekah itu mencuci harta. Bagaimana kita justru apa? Menarik kembali air cucian yang kotor itu untuk kita pakai lagi. Tentunya ini tidak sesuai. Fala yanbaghi ayyauda ilaik, maka tidak layak sisa-sisa dan kotoran-kotoran itu kembali kepadamu. Walihada samma syira'ahu kan, kalau sama, kalau sumia ya sumia. Cetakan lain ada yaknya enggak ya? Ada titik dua tak? Walihada summiya syira'uhu audan fi shadaqah. Maka dari itu pembelian yang seperti tadi dinamakan menarik kembali sedekah. Rasulullah menamakan itu menarik kembali sedekah walaupun dohirnya adalah jual beli. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.